Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk belajar hari ini. Mari kita mulai pertemuan kita dengan semangat baru dan siap untuk menggali ilmu lebih dalam. Ingat, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar hal baru, jadi jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Yuk, kita mulai. Hari ini kita akan belajar bersama sesuatu yang sangat menarik dan mungkin sering kita anggap remeh, yaitu bakteri. Yuk, kita telusuri lebih jauh bagaimana peranan bakteri ini berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa kita harus menghargai keberadaannya. Peranan bakteri bagi kehidupan ada dua, yaitu 1. Peranan menguntungkan, dan 2. Peranan merugikan. Peranan menguntungkan. A. Peranan di alam atau secara alamiah yang terjadi di alam. Escherichia coli, pembusuk makanan di usus besar. Rhizobium leguminosae, pengikatan nitrogen pada akar polong-polongan. Nitrosomonas, proses nitrifikasi. Nitrobakter, proses nitratasi. Agar lebih jelas peranan bakteri di alam dalam siklus nitrogen, perhatikan gambar di samping ini. Bakteri memainkan peran penting dalam siklus nitrogen, yang merupakan proses alami pengubahan nitrogen di lingkungan menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh makhluk hidup terutama tumbuhan. Berikut adalah tahapan peran bakteri dalam siklus nitrogen. 1. Fiksasi nitrogen. Bakteri seperti Rhizobium, yang hidup di akar tanaman leguminosae, kacang-kacangan, serta bakteri tanah bebas seperti Azotobacter dan Clostridium, mengubah nitrogen bebas di atmosfer, N2, menjadi amonia, NH3. Amonia ini kemudian digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan. 2. Nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi, seperti Nitrosomonas dan Nitrobakter, berperan dalam mengubah amonia menjadi nitrat. Proses ini terdiri dari dua tahap. Pertama, Nitrosomonas mengubah amonia menjadi nitrit, NO2-, dan kemudian Nitrobakter mengubah nitrit menjadi nitrat, NO3-, yang dapat diserap oleh tanaman. 3. Asimilasi. Tanaman menyerap nitrat dari tanah melalui akar mereka dan menggunakannya untuk membentuk asam amino, protein, dan bahan organik lainnya. Saat organisme mati atau membuang zat sisa, nitrogen organik di dalam tubuh mereka dikembalikan ke tanah. 4. Amonifikasi. Bakteri pengurai menguraikan bahan organik yang mengandung nitrogen dari sisa-sisa organisme yang mati, kotoran, atau daun yang gugur, mengubahnya kembali menjadi amonia. Proses ini mengembalikan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan kembali oleh tanaman. Denitrifikasi. Dalam kondisi anaerob, minim oksigen, bakteri denitrifikasi seperti Pseudomonas dan Clostridium mengubah nitrat kembali menjadi nitrogen gas, N2, atau gas nitrogen oksida, N2O, yang dilepaskan ke atmosfer, menyelesaikan siklus nitrogen. Melalui berbagai peran ini, bakteri menjaga keseimbangan nitrogen di ekosistem, membantu mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan nutrisi penting bagi pertumbuhan tanaman. Peranan menguntungkan bakteri selanjutnya adalah B. Peranan bakteri dalam bidang rekayasa genetika. 1. Escherichia coli, berperan dalam pembuatan insulin. 2. Bakteri hyperthermophilic, berperan dalam penggunaan enzim untuk rekayasa genetika. 3. Clostridium tetanii, berperan dalam pembuatan serum tetanus. 4. Agrobacterium tumefaciens, berperan dalam penghantar gen ketumbuhan. Peranan menguntungkan selanjutnya adalah C. Pembuatan antibiotik. Bakteri dapat dijadikan antibiotik untuk menekan pertumbuhan bakteri itu sendiri, melalui plasmid yang telah direkayasa. Mekanisme kerja antibiotik. 1. Kebocoran plasma, yaitu antibiotik mengganggu pembentuk dinding sel bakteri, sehingga sitoplasma keluar, dan bakteri mati. 2. Penghambat pembelahan diri. Berikut adalah bakteri yang digunakan dalam pembentukan antibiotik. 1. Streptomyces griseus, antibiotik yang dihasilkan streptomycin. 2. Streptomyces venezuelae, antibiotik yang dihasilkan chloramphenicol. 3. Streptomyces aurofaciens, antibiotik yang dihasilkan auremycin tetrasiklin. 4. Bacillus polymixa, antibiotik yang dihasilkan polymyxin. Peranan menguntungkan selanjutnya adalah D. Dalam pembuatan makanan. Bakteri probiotik adalah bakteri baik yang merupakan bakteri asam laktat. Bakteri ini biasanya ditambahkan ke dalam makanan karena sifatnya menguntungkan.
1. Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgarius, untuk pembuatan yogurt, mentega. 2. Lactobacillus casei, untuk makanan keju, yogurt, kefir dan minuman probiotik. 3. Lactobacillus sp. Untuk asinan, terasi. 4. Acetobacter shillinum, untuk pembuatan nata de coco. 5. Acetobacter sp. Untuk pembuatan asam cuka. 6. Candida krusei, untuk pembuatan coklat. 7. Pediococcus cerevisiae, untuk pembuatan sosis. 8. Pseudomonas sp. Untuk pembuatan vitamin B. Peranan menguntungkan selanjutnya adalah bioremediasi atau pengelolaan lingkungan. 1. Thiobacillus ferrooxidans, untuk pengurai biji besi. 2. Mariprofundus ferrooxidans, untuk oksidator besi. 3. Xanthomonas campestris, untuk pengurai tumpahan hidrokarbon di air. 4. Methylococcus capsulatus, untuk pengurai plastik. 5. Bacillus thuringiensis dan Pasteuria penetrans, untuk pembuatan biopestisida. Peranan selanjutnya adalah peranan bakteri yang merugikan bagi kehidupan. A. Pembusukan makanan dan minuman. 1. Flavobacterium menyebabkan pembusukan pada telur. 2. Achromobacter menyebabkan pembusukan pada telur dan daging. 3. Alishlobacillus menyebabkan pembusukan pada sari buah, jus buah. 4. Erwinia amylofora menyebabkan pembusukan pada buah. 5. Lactobacillus menyebabkan pembusukan pada buah, sayur dan umbi. 6. Clostridium botulinum menyebabkan pembusukan pada makanan kemasan. 7. Pseudomonas cocovenenans, pembusukan pada makanan berkelapa. Peranan merugikan selanjutnya adalah B. Patogen atau menyebabkan penyakit pada tumbuhan. 1. Pseudomonas cattleya menyebabkan penyakit pada anggrek. 2. Pseudomonas solanacerum menyebabkan penyakit pada pisang dan terung-terungan. 3. Xanthomonas oryzae menyebabkan penyakit pada padi-padian. 4. Xanthomonas campestris menyebabkan penyakit pada kubis. 5. Agrobacterium tumafusiens menyebabkan penyakit pada tumor tumbuhan. Peranan merugikan selanjutnya adalah C. Menyebabkan penyakit atau patogen pada hewan. 1. Bacillus anthracis menyebabkan penyakit antraks. 2. Mycobacterium bovis menyebabkan penyakit-penyakit kaki dan kuku pada hewan. 3. Mycobacterium avium menyebabkan penyakit pada unggas. 4. Cytophaga columnaris menyebabkan penyakit pada ikan. 5. Actinomyces bovis menyebabkan penyakit bengkak rahang sapi. 6. Streptococcus agalactia menyebabkan penyakit mastitis pada sapi. 7. Brucella abortus menyebabkan penyakit brucellosis pada sapi. Peranan merugikan selanjutnya. D. Menyebabkan penyakit atau patogen pada manusia. 1. Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tifus. 2. Vibrio cholerae menyebabkan penyakit kolera. 3. Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis. 4. Neisseria gonorrhoeae menyebabkan penyakit gonorrhea. 5. Neisseria meningitidis menyebabkan penyakit meningitis. 6. Yersinia pestis menyebabkan penyakit pes. 7. Propionibacterium acnes menyebabkan penyakit jerawat. 8. Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC. 9. Mycobacterium leprae menyebabkan penyakit lepra. 10. Chlamydia trachomatis menyebabkan penyakit mata. 11. Staphylococcus aureus menyebabkan penyakit radang paru-paru. 12. Diplococcus pneumoniae menyebabkan penyakit pneumonia. 13. Streptococcus mutans menyebabkan penyakit gigi dan gusi. 14. Corynebacterium diphtheri menyebabkan penyakit difteri. 15. Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. 16. Shigella dysenteriae menyebabkan penyakit disenteri. 17. Leptospira interrogans menyebabkan penyakit leptospirosis. 18. Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis. 19. Campylobacter menyebabkan penyakit inflamasi usus dan darah. 20. Helicobacter pylori menyebabkan penyakit ulkus lambung. Demikian pembelajaran hari ini tentang peranan bakteri dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bakteri memiliki peran yang sangat penting dan beragam bagi kehidupan di bumi. Mereka berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui siklus nutrisi, seperti siklus nitrogen, yang memungkinkan ketersediaan nitrogen untuk tumbuhan dan organisme lain. Bakteri juga berfungsi sebagai pengurai bahan organik, yang membantu mengembalikan nutrisi penting ke tanah dan mendukung kesuburan tanah. Selain itu, bakteri berperan dalam membantu pencernaan makanan pada manusia dan hewan, menghasilkan vitamin penting, dan melindungi tubuh dari patogen.
Bakteri tertentu juga digunakan dalam industri untuk produksi makanan, obat-obatan, dan dalam bioteknologi. Meskipun ada bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, peranan bakteri yang bermanfaat jauh lebih banyak dan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Jika kalian kurang jelas dan mengalami kesulitan dalam memahami, silahkan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Semoga belajar bersama kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pak Eko akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.